Suasana villa terasa berbeda setelah kejadian semalam. Pak Rudi hampir tidak tidur. Ia masih memikirkan bekas telapak tangan yang ditemukan di bagian luar jendela lantai 2. Tidak masuk akal. Sama sekali tidak masuk akal. Jendela itu berada cukup tinggi dari tanah. Tidak ada balkon, tidak ada pohon yang cukup dekat untuk dijadikan pijakan. Dan yang paling membuat Pak Rudi tidak tenang, bekas tangan itu berada di tengah kaca. Seolah-olah seseorang memang berdiri di luar sana dan sengaja menempelkan tangannya. Pagi sekitar pukul 7, pasangan tamu yang menginap malam sebelumnya memilih pergi lebih cepat. Mereka bahkan tidak mau sarapan. Sebelum masuk mobil, sang perempuan sempat berkata kepada Pak Rudi, "Pak, kalau boleh saya kasih saran." Pak Rudi mengangguk. "Kalau bisa, jangan tinggal sendirian di sini." Setelah mobil pergi, Pak Rudi hanya memandangi jalan. Ia mulai berpikir untuk berhenti bekerja. Tetapi sebelum mengambil keputusan, ia teringat sesuatu. Benda yang disebutkan pemilik villa, kamar yang terkunci. Pak Rudi akhirnya memberanikan diri naik ke lantai 2. Pintu kamar itu masih dalam keadaan sedikit terbuka. Padahal ia yakin malam sebelumnya pintu tersebut tidak pernah disentuh. Ia berdiri di depannya cukup lama. Kemudian perlahan mendorong pintu. Krek. Pintu terbuka. Udara dingin masuk terasa dari dalam. Kamar itu ternyata jauh lebih tua dibandingkan ruangan lain di villa. Perabotannya hampir tidak ada. Hanya sebuah lemari kayu tua, meja kecil, dan sebuah ranjang yang ditutupi kain putih. Debu memenuhi hampir seluruh ruangan. Seolah-olah tidak ada orang yang masuk selama bertahun-tahun. Pak Rudi berjalan perlahan. Di atas meja terdapat beberapa benda lama. Sebuah gelas, buku catatan, dan sebuah foto yang sudah menguning. Ia mengambil foto tersebut. Di dalamnya terlihat seorang perempuan muda berdiri di depan villa. Perempuan itu tersenyum ke arah kamera. Di belakangnya, bangunan villa terlihat persis seperti sekarang. Pak Rudi membalik foto tersebut. Ada tulisan tangan di bagian belakang. Jangan biarkan dia sendirian. Pak Rudi mengerutkan dahi. Siapa yang dimaksud dengan dia?
Ia kemudian membuka buku catatan yang berada di samping foto. Halaman pertama hampir kosong. Hanya ada sebuah tanggal belasan tahun yang lalu. Pada halaman berikutnya terdapat beberapa tulisan pendek. Pukul 11, suara pintu. Pukul 1 pagi, suara langkah. Jangan menjawab jika ada yang memanggil. Pak Rudi berhenti membaca. Tangannya mulai gemetar. Itu persis seperti yang ia alami. Ia membalik halaman berikutnya. Tulisan di sana jauh lebih berantakan. Dia masih di sini. Halaman berikutnya. Jangan buka pintunya. Lalu halaman berikutnya hanya berisi satu kalimat. Kalau dia sudah mengetahui namamu, jangan pernah menjawab panggilannya. Pak Rudi langsung menutup buku. Jantungnya berdegup semakin cepat. Ia mulai mengerti kenapa pemilik villa tidak pernah mau menjelaskan tentang kamar tersebut. Namun, rasa penasaran membuatnya kembali membuka buku. Di halaman paling belakang terdapat sebuah nama. Nama seorang perempuan. Dan di bawah nama tersebut tertulis sebuah tanggal. Tanggal yang sama dengan tanggal yang tercetak pada foto lama. Pak Rudi kemudian keluar dari kamar. Ia membawa buku itu bersamanya. Ia berniat menemui pemilik villa dan menanyakan semuanya. Tapi sebelum turun tangga, terdengar suara dari dalam kamar. Pak Rudi. Ia membeku. Suara itu sama. Suara perempuan yang ia dengar malam sebelumnya. Pak Rudi tidak menjawab. Ia terus menatap pintu. Pak Rudi. Kali ini lebih dekat. Seolah-olah perempuan itu berdiri tepat di belakang pintu. Pak Rudi mundur. Kemudian pintu kamar bergerak perlahan. Krek. Padahal tidak ada angin. Pintu terbuka sedikit lebih lebar. Pak Rudi menahan nafas. Dari celah pintu, ia bisa melihat bagian dalam kamar. Ranjang tua, lemari, meja. Tidak ada siapa-siapa. Kemudian terdengar suara benda jatuh. Brak. Pak Rudi langsung berlari menuruni tangga. Ia tidak berhenti sampai tiba di halaman. Sesampainya di luar, ia membuka buku catatan yang tadi dibawanya. Namun, ada sesuatu yang membuat tubuhnya seketika lemas. Tulisan yang sebelumnya berada di halaman terakhir sudah berubah. Nama perempuan itu masih ada, tanggalnya masih sama, tetapi di bawahnya kini muncul tulisan baru. Tulisan tersebut
tampak seperti baru saja dibuat. Sekarang dia sudah tahu namamu. Pak Rudi menatap tulisan itu lama. Ia tidak tahu siapa yang menulisnya, tetapi ada satu hal yang lebih mengerikan. Tinta pada tulisan tersebut masih terlihat basah. Dan saat itulah Pak Rudi mendengar suara dari lantai atas. Ketukan. Kemudian suara perempuan itu terdengar sekali lagi. Pak Rudi. Kali ini bukan dari dalam kamar. Suara itu terdengar dari belakangnya. Pak Rudi perlahan menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Namun, pintu utama villa yang berada beberapa meter di belakangnya terbuka sendiri. Dan dari dalam bangunan yang kosong itu terdengar suara langkah kaki. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, berjalan menuju tempat Pak Rudi berdiri. Ia akhirnya mengerti. Selama ini mungkin bukan villa tersebut yang menyimpan sebuah rahasia, melainkan seseorang yang pernah tinggal di sana. Seseorang yang sampai sekarang belum benar-benar pergi. Dan malam berikutnya, Pak Rudi akan mengetahui siapa perempuan dalam foto itu, serta alasan sebenarnya mengapa setiap orang yang mendengar suaranya selalu diminta untuk tidak menjawab. Malam itu, Pak Rudi sudah mengambil keputusan. Ia akan pergi, bukan besok, bukan minggu depan, malam ini juga. Setelah apa yang terjadi sepanjang hari, ia tidak akan lagi peduli dengan pekerjaannya, uang, ataupun alasan apapun yang membuatnya bertahan selama ini. Ia hanya ingin meninggalkan villa tersebut. Namun, ketika Pak Rudi mulai memasukkan pakaian ke dalam tas, teleponnya berdering. Pemilik villa. Pak Rudi mengangkatnya. Pak, saya mau berhenti. Di ujung telepon terdengar hening beberapa saat. Kemudian pemilik villa bertanya, Bapak sudah buka kamar itu? Pak Rudi terdiam. Pertanyaan tersebut membuatnya sadar bahwa pemilik villa mungkin sebenarnya sudah mengetahui semuanya. Iya, tidak ada jawaban. Pak, sebenarnya ada apa dengan kamar itu? Lama sekali tidak terdengar suara. Kemudian pemilik villa berkata, besok saya ke sana. Kenapa tidak sekarang? Karena kalau malam, jangan pernah berada di lantai 2. Teleponnya langsung terputus. Pak Rudi memandangi layar ponselnya. Jam menunjukkan pukul
10:47. Hanya beberapa belas menit sebelum waktu yang selama ini selalu menjadi awal dari kejadian aneh di villa tersebut. Ia mengambil tasnya, kemudian berjalan menuju pintu keluar. Tetapi sebelum sempat membuka pintu, terdengar suara dari lantai atas. Pak Rudi berhenti. Ketukan itu terdengar 3 kali. Kemudian suara perempuan yang selama ini menghantuinya terdengar. Pak Rudi. Ia menutup mata. Ia tidak menjawab. Pak Rudi, tolong. Suara itu terdengar seperti seseorang yang sedang menangis. Pak Rudi hampir saja naik, tetapi ia teringat tulisan dalam buku catatan. Jangan menjawab panggilannya. Ia mengambil kunci mobil dan berlari keluar. Namun, baru beberapa langkah dari villa, ia mendengar suara pintu terbuka. Brak. Pak Rudi menoleh. Pintu utama villa terbuka lebar. Di lantai 2, tepat di balik jendela kamar yang terkunci, terlihat seorang perempuan berdiri. Rambutnya panjang. Wajahnya tidak terlihat jelas. Ia hanya berdiri, dia menatap ke arah Pak Rudi. Pak Rudi tidak bergerak. Kemudian perempuan itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah pintu. Lalu perlahan menunjuk ke arah dirinya sendiri. Pak Rudi mundur, dan pada saat itulah lampu villa mati. Seluruh bangunan menjadi gelap. Hanya jendela kamar di lantai 2 yang masih terlihat. Perempuan itu masih berdiri di sana. Namun, sekarang wajahnya mulai terlihat. Pak Rudi mengenali wajah tersebut. Wajah yang sama seperti perempuan di foto lama. Ia berlari menuju mobil. Tetapi sebelum menyalakan mesin, ia mendengar suara ketukan dari jendela mobil. Pak Rudi membeku. Ia tidak berani menoleh. Ketukan kembali terdengar. Lalu sebuah suara berbisik tepat di samping telinganya. Kenapa kamu mau pergi? Pak Rudi langsung menyalakan mobil dan meninggalkan tempat itu. Malam itu ia tidak pulang. Ia memilih tidur di rumah saudaranya. Keesokan paginya, pemilik villa datang. Pak Rudi langsung menunjukkan buku catatan tersebut. Pemilik villa membacanya dengan wajah pucat. Akhirnya, ia mengatakan sesuatu yang selama bertahun-tahun disembunyikannya.
Perempuan dalam foto itu bernama Maya. Dulu, Maya tinggal di villa tersebut bersama keluarganya. Namun, suatu malam terjadi sebuah kejadian. Maya ditemukan meninggal di kamar lantai 2. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Keluarganya kemudian meninggalkan villa tersebut. Sejak saat itu, kamar Maya dikunci. Namun masalahnya, Maya bukan satu-satunya orang yang pernah mendengar suara dari kamar itu. Beberapa penjaga villa sebelumnya juga pernah mengalami kejadian yang sama. Ada yang mendengar suara langkah kaki, ada yang melihat sosok perempuan, ada pula yang mendengar suara Maya memanggil nama mereka. Dan menurut pemilik villa, setiap penjaga yang menjawab panggilan itu selalu mengalami kejadian yang jauh lebih buruk. Pak Rudi bertanya, "Kenapa saya?" Pemilik villa hanya menatapnya. Karena mungkin dia memilih Bapak. Kalimat itu membuat Pak Rudi terdiam. Namun, ada satu hal yang belum diceritakan pemilik villa. Ketika Pak Rudi membuka kembali buku catatan tersebut, ia menemukan halaman yang sebelumnya kosong. Kini terdapat tulisan baru. Hanya satu kalimat. "Aku tidak ingin kalian pergi." Pak Rudi menatap pemilik villa. "Pak, tulisan ini siapa yang buat?" Pemilik villa tidak menjawab. Karena pada saat yang sama, dari lantai 2 villa yang kosong itu terdengar suara pintu terbuka. Klik. Kemudian suara langkah kaki. Pelan, semakin dekat. Dan untuk pertama kalinya, suara perempuan itu tidak lagi memanggil Pak Rudi. Ia menyebut nama pemilik villa. "Pak." Pemilik villa langsung pucat. Sebab ia tahu selama bertahun-tahun Maya tidak pernah sekalipun memanggil namanya. Sampai hari itu, dan sejak saat itu, mereka akhirnya sadar bahwa mungkin selama ini mereka salah memahami satu hal. Maya bukan sedang menunggu penjaga baru. Maya sedang mencari seseorang yang pernah meninggalkannya. Dan orang itu mungkin adalah pemilik villa sendiri. Sejak suara Maya memanggil namanya dari lantai 2, pemilik villa tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya berdiri di halaman. Wajahnya terlihat pucat. Sementara Pak Rudi terus memegang buku catatan tua yang sejak tadi di bawahnya. Untuk beberapa saat,
Keduanya hanya saling diam. Kemudian pemilik villa berkata, "Kita pergi dari sini." Mereka masuk ke mobil dan meninggalkan villa. Tidak ada yang berani melihat ke belakang. Namun, ketika mobil mulai menjauh, Pak Rudi sempat melihat sesuatu dari kaca spion. Di jendela lantai 2, perempuan itu masih berdiri, diam, menatap mereka pergi. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Pak Rudi benar-benar berhenti bekerja. Ia tidak pernah kembali ke villa itu. Pemilik villa juga menutup bangunan tersebut untuk sementara. Tidak ada tamu, tidak ada penjaga, tidak ada siapapun yang diperbolehkan masuk. Tetapi kejadian aneh tidak berhenti begitu saja. Menurut cerita Pak Rudi, sekitar seminggu setelah ia meninggalkan villa, ia menerima sebuah telepon dari nomor yang tidak dikenal. Ketika diangkat, tidak ada suara. Hanya terdengar suara napas pelan. Pak Rudi mengira sambungan telepon bermasalah. Ia hendak menutup telepon. Namun sebelum itu terdengar sebuah suara, "Pak Rudi." Kemudian tubuhnya langsung merinding. Ia tidak menjawab. Telepon kemudian terputus. Beberapa menit kemudian, nomor yang sama kembali menelpon. Kali ini, Pak Rudi tidak mengangkatnya. Telepon terus berdering. Sekali, 2 kali, 3 kali, sampai akhirnya berhenti sendiri. Pak Rudi berpikir semuanya sudah selesai. Tetapi malam itu, ketika ia hendak tidur, terdengar suara ketukan dari pintu rumahnya. Pak Rudi langsung terbangun. Ia tidak bergerak. Ketukan kembali terdengar. Sama persis seperti ketukan yang dulu ia dengar di villa. Pak Rudi memberanikan diri melihat dari jendela. Tidak ada siapa-siapa. Jalanan di depan rumah kosong. Ia kemudian kembali ke tempat tidur. Namun sebelum sempat berbaring, terdengar suara perempuan berbisik dari luar. Pak Rudi. Ia menutup telinganya. Malam itu, ia tidak tidur sama sekali. Beberapa bulan kemudian, villa tersebut kembali dibuka. Pemiliknya mengganti seluruh perabotan. Kamar di lantai 2 direnovasi, dinding dicat ulang, pintu diganti, bahkan beberapa bagian bangunan yang dianggap sudah terlalu tua ikut diperbaiki.
Pemilik villa berharap semuanya akan berakhir setelah renovasi selesai. Namun, ternyata tidak. Seorang pekerja yang melakukan renovasi pernah bercerita bahwa ketika sedang membongkar lemari tua di kamar tersebut, ia menemukan sesuatu di balik dinding, sebuah kotak kecil. Di dalamnya terdapat beberapa lembar surat lama. Salah satu surat ditulis oleh Maya. Surat itu tidak pernah dikirim. Isinya tidak panjang. Namun, ada satu bagian yang membuat pemilik villa terdiam. Maya menulis tentang seseorang yang berjanji akan datang menemuinya malam itu. Seseorang yang sangat ia percaya. Namun, orang tersebut tidak pernah datang. Malam itu menjadi malam terakhir Maya hidup. Tidak ada yang tahu siapa orang tersebut. Tetapi sejak surat itu ditemukan, pemilik villa mulai sering mengalami mimpi yang sama. Dalam mimpinya, ia selalu melihat Maya berdiri di depan pintu kamar. Perempuan itu tidak pernah menyerangnya, tidak pernah mengejarnya. Ia hanya bertanya satu hal, "Kenapa waktu itu kamu tidak datang?" Pemilik villa akhirnya menyadari sesuatu. Mungkin selama ini Maya bukan marah kepada para penjaga, bukan pula ingin mengganggu para tamu. Ia hanya terus mencari seseorang yang dulu berjanji kepadanya, dan orang itu tidak pernah kembali. Pak Rudi sendiri tidak pernah mengetahui bagaimana akhir dari kisah tersebut. Ia hanya tahu satu hal. Setelah meninggalkan villa, suara-suara itu perlahan berhenti. Telepon misterius tidak pernah datang lagi. Ketukan di pintu rumahnya juga menghilang. Tetapi ada satu kejadian yang sampai sekarang tidak bisa ia jelaskan. Beberapa bulan setelah berhenti bekerja, Pak Rudi mendapatkan sebuah paket kecil tanpa nama pengirim. Di dalamnya terdapat sebuah foto lama yang pernah ia temukan di kamar villa. Foto Maya. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di belakang foto tersebut terdapat tulisan baru. Tulisan tangan yang sama seperti di buku catatan. Terima kasih sudah mendengarkan. Pak Rudi menyimpan foto tersebut. Ia tidak pernah membuangnya. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi gangguan yang ia alami. Seolah-olah semuanya memang sudah selesai. Tetapi cerita villa tersebut ternyata belum berakhir. Karena beberapa tahun kemudian, seorang pasangan muda menyewa villa itu untuk menghabiskan akhir pekan. Malam pertama berjalan normal. Tidak ada suara, tidak ada ketukan.
tidak ada kejadian aneh. Sampai sekitar pukul 11 malam, sang perempuan terbangun karena mendengar suara pintu terbuka dari lantai 2. Ia membangunkan pasangannya. "Kamu dengar?" Pria itu menggeleng. Mereka kemudian mendengar suara langkah kaki pelan dari tangga menuju lantai bawah. Sang perempuan memberanikan diri membuka pintu kamar. Lorong terlihat kosong, namun di ujung tangga berdiri seorang perempuan. Rambutnya panjang, wajahnya pucat. Ia hanya berdiri diam. Sang perempuan menatapnya, dan sebelum sempat berteriak, sosok itu berkata pelan, "Pak Rudi." Pasangan tersebut tentu saja tidak mengenal siapa Pak Rudi. Tetapi suara itu kembali terdengar. "Pak Rudi." Lalu sosok tersebut perlahan menghilang. Keesokan paginya, mereka langsung meninggalkan villa. Ketika pemilik villa datang untuk memeriksa keadaan, ia menemukan sesuatu di lantai 2. Sebuah tulisan baru di dinding kamar. Hanya 3 kata, "Aku masih menunggu." Sampai sekarang, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi pada Maya malam itu. Apakah ia meninggal karena sebuah kecelakaan? Apakah ada seseorang yang sengaja meninggalkannya? Atau ada cerita lain yang sengaja disembunyikan? Tidak ada jawaban yang pasti. Tetapi satu hal yang membuat kisah ini terus diceritakan adalah kepercayaan bahwa beberapa tempat mungkin tidak pernah benar-benar kosong. Ada tempat yang menyimpan kenangan, ada tempat yang menyimpan kesedihan, dan ada tempat yang menyimpan seseorang yang mungkin belum menyadari bahwa dirinya sudah tidak lagi hidup. Jadi, kalau suatu malam kamu berada sendirian di sebuah villa tua di tengah pegunungan, kemudian mendengar suara seseorang memanggil namamu dari kamar yang terkunci, jangan langsung dijawab. Bisa jadi yang sedang memanggilmu bukanlah seseorang yang ingin meminta pertolongan, melainkan seseorang yang sudah menunggu jauh lebih lama daripada yang bisa kamu bayangkan.